Nah, apa gua nggak mau deket pintu penguasa? Aneh bacain hadisnya. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, ya menjilatlah gitu ya, maka ya pasti jatuh pada fitnah. Jikapun dia tidak menjilat, ya, maka ia memberi nasihat dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar adalah termasuk jihad yang utama. Tetapi yang penting kita sadari adalah sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa. Dr. Haikal Hasan STMT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukungnya menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Dulu Babi Haikal Hasan ini mengatakan tidak akan pernah dekat dengan pintu penguasa. Tapi sekarang kenapa Babi Haikal Hasan ini menjilat ludahnya sendiri? Dulu dia mengatakan kalau ada ulama mendekati pintu penguasa itu tandanya ulama itu mulai sesat. Tapi di sini Babi Haikal Hasan ini minta jabatan kepada Pak Prabowo. Jadi kepada teman-teman di sini ini lagi banyak diperbincangkan. Babi Haikal Hasan ini menjilat ludahnya sendiri. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Nah, apa gua nggak mau deket pintu penguasa? Aneh bacain hadisnya. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, ya menjilatlah gitu ya, maka ya pasti jatuh pada fitnah. Jikapun dia tidak menjilat, ya, maka ia memberi nasihat dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar adalah termasuk jihad yang utama. Tetapi yang penting kita sadari adalah sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Mengenai ketetapan ini, terus jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin ketika dia tidak mau mendekat pintu penguasa. Dan memang kita menjaga marwahnya itu begitu, agar perjuangan tulus, perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih dan tanpa mengharap jabatan. Itu yang Anda pegang dari zaman dulu. Dari abah Anda almarhum tuh pasti dia nasihatin kayak begitu, ya. Waktu itu Anda pernah dapat nasihat sama abah Anda, kalau mau lihat ulama yang baik atau buruk, kata abah Anda, lihat deh yang dimusuhin sama pemerintah, nah tuh lo pegang fatwanya. Berarti dia jujur, berarti dia ikhlas, berarti dia benar dalam menyampaikannya. Karena itu dimusuhin sama pemerintah. Ulama yang dekat dengan pemerintah, udah deh, mendingan lo abaikan aja deh. Kenapa? Karena fatwanya akan menggirangkan pemerintah. Begitu nasihatin. Dan jangan lupa, ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, seburuk-buruk penguasa yang menjauhi pintu ulama, sebaik-baik penguasa yang mendekati pintu ulama. Sebaik-baik ulama yang menjauhi pintu penguasa, dan seburuk-buruk ulama yang mendekati pintu penguasa. Inti hadis itu, wahai para ulama, ente nggak perlu deketin penguasa, dan wahai para penguasa, ente yang mesti deket ulama. Begitu inti hadisnya. Dr. Haikal Hasan STMT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dr. Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang mati suka bukan dari mantan. Penyakit dicari. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, berkenan kembali ke tempat semula. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Babi Haikal Hasan ini. Jadi sebelum pemilihan presiden, saya sudah tidak percaya dengan namanya Babi Haikal Hasan. Kenapa? Karena di situ Gibran itu belum cukup usia untuk menjadi wakil presiden ataupun presiden, belum cukup usia, tapi dipaksakan oleh pamannya dirubah undang-undang itu seketika.
Kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa itu adalah kemauan masyarakat, tapi itu adalah kemauan keluarga Pak Jokowi. Kemudian Babi Haikal Hasan ini pasang badan untuk membela Gibran, bahwa Gibran itu adalah pemimpin pemuda. Dia itu orang muda, orang hebat. Tapi ketika mahasiswa bertanya kepada Gibran ini, dia tidak tahu apa-apa jawabannya. Dia tidak bisa menjawab. Makanya saya tidak percaya yang namanya Babi Haikal Hasan. Di situ saja dia itu sudah salah membela orang. Kalau dia membela orang yang salah, tentu dia ada kemauan, ada keinginan. Apa keinginannya? Makanya Babi Haikal Hasan ini yang menjilat Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo yang menjemput Babi Haikal Hasan, tapi Babi Haikal Hasan ini yang menjilati Pak Prabowo. Dia ini selalu cari perhatian ke Pak Prabowo agar mendapatkan jabatan. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.